Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang cabang iman, menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Kita masuk yang pertama, menjaga kehormatan. Adapun dalil tentang menjaga kehormatan terdapat dalam surat Al-Mu'minun ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li furujihim hafizun. Yang artinya, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Al-Mu'minun ayat 5. Dan selanjutnya surat An-Nur ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Sadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Surat An-Nur ayat 30. Adapun pengertian dari menjaga kehormatan itu, menjaga kehormatan adalah menjaga diri dari melakukan perbuatan-perbuatan tercela, termasuk perkataan yang menyakitkan dan perbuatan buruk yang berkaitan dengan syahwat. Cara menjaga kehormatan: selalu berusaha menjadi hamba yang baik, berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, dan bertakwa. Menjaga lisan dan hati, berpakaian dengan menutup aurat secara sempurna, selalu berusaha menjaga pandangan, menikah. Keutamaan menjaga kehormatan: mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala, mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW, memiliki suri teladan yang baik. Manfaat menjaga kehormatan: dapat melahirkan akhlak-akhlak terpuji seperti sabar, tawaduk, dan lainnya. Memiliki banyak teman dan relasi yang baik. Contoh menjaga kehormatan: pertama, mengurangi interaksi dengan lawan jenis yang bukan mahram. Yang kedua, memakai pakaian sopan sesuai syariat. Dan yang ketiga, dahulukan usaha dan tidak meminta-minta. Akibat tidak menjaga kehormatan: yang pertama, terancam hilangnya kehormatan diri. Yang kedua, tidak memiliki banyak teman. Yang ketiga, munculnya sifat-sifat buruk seperti mudah berkhianat, ria, iri, dengki, dan lainnya. Yang kedua yaitu ikhlas. Adapun dalil tentang ikhlas terdapat dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimunas salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Sadaqallahul azim. Artinya, mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, lagi hanif atau istiqamah,
melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, itulah agama yang lurus. Al-Bayyinah ayat 5. Adapun pengertian dari ikhlas, secara bahasa itu suci, bersih, murni, dan jernih. Sedangkan menurut istilah, melakukan segala sesuatu termasuk beramal dan beribadah semata-mata karena Allah, ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan dalam ikhlas. Yang pertama, ikhlas aqwasul khawas atau ikhlasul muhubbin. Itu yang tinggi, yang pertama. Yang kedua, ikhlas khawas atau ikhlasul abidin, sedangkan ikhlas awam, ikhlas rendah. Ciri-ciri ikhlas: tidak suka dengan pujian, tidak pernah berambisi menjadi pemimpin, selalu mendengarkan nasihat, menganggap pujian dan hinaan adalah hal yang sama, melupakan amal baik dan hak amal baiknya. Cara menumbuhkan sikap ikhlas: perbaiki niat di setiap aktivitas yang dilakukan, selalu menjadikan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap tujuan, berdoa kepada Allah agar diberi keikhlasan, bergaul dengan orang-orang bertakwa, meningkatkan ketaatan dan memaksakan diri untuk belajar ikhlas, muhasabah diri. Akibat tidak ikhlas: pertama, hati menjadi tidak tenang, sering merasa kecewa, selalu membandingkan kebaikan yang dilakukan dengan balasan yang diterima, pamrih atas perbuatan yang dilakukan, timbul penyakit iri hati, amal kebaikan yang dilakukan menjadi sia-sia, memperoleh murka Allah Subhanahu wa taala. Manfaat memiliki sifat ikhlas: mendapat ketenangan diri dan ketentraman hati, mendapat balasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, mudah memaafkan dan disukai oleh orang lain, dinaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadikan amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala, memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ketiga yaitu malu. Dalil tentang malu. Adapun hadis tentang malu yang artinya dari Abu Mas'ud, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara apa yang didapatkan manusia dari perkataan yang disepakati para nabi adalah, jika kamu tidak malu, berbuatlah sesukamu. Pengertian dari malu. Malu adalah sifat atau perasaan seseorang yang timbul untuk menjaga dirinya agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang tidak sesuai dengan norma. Macam-macam malu. Pertama, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. 2, malu kepada manusia. 3, malu kepada diri sendiri. Cara menumbuhkan sifat malu. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran diri atas perasaan bersalah berbuat dosa. Yang kedua, memperkuat iman dan takwa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dikaruniai rasa malu, meningkatkan pemahaman atas berharganya penghormatan diri. Contoh praktik malu. Pertama, malu apabila tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malu apabila melakukan maksiat. Yang ketiga, malu bila mendahulukan ilmu daripada adab. Yang keempat, malu apabila tidak mampu menjaga kehormatan diri. Akibat tidak malu, Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa malu dari dalam dirinya, akan mudah membenci dan dibenci orang lain. Mudah dibenci dan membenci orang lain, dikutuk dan dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya akan dicabut Allah Subhanahu wa taala dan akan dicabut tali agama dari Islam. Manfaat memiliki sifat malu. Mendapat ketenangan diri dan ketentraman hati, mendapat balasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, mudah memaafkan dan disukai oleh orang lain, dinaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadikan amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala,
memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Manfaat memiliki sifat malu. Pertama, menjaga kehormatan dan harga diri. Yang kedua, dijauhkan dari perbuatan maksiat dan dosa. Yang ketiga, menjadikan diri disiplin dan taat aturan. Yang keempat, menjaga kualitas keislaman dan keimanan dalam diri. Yang kelima, mudah menghargai dan dihargai orang lain. Yang keenam, selalu menjaga aurat. Yang ketujuh, memiliki perilaku santun dan disenangi banyak orang. Selanjutnya, zuhud. Adapun dalil tentang zuhud ini terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 20. Termasuk poin yang pertama itu pengertian zuhud. Menurut bahasa, zuhud adalah tidak ingin terhadap sesuatu atau meninggalkannya. Sedangkan menurut ensiklopedia Islam, yaitu meninggalkan kemewahan duniawi dengan mengharapkan kebahagiaan akhirat untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Abu Sulaiman Ad-Darani meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun tingkatan zuhud menurut Imam Ahmad, yang pertama, tingkatan awam, meninggalkan yang diharamkan. Yang kedua, tingkat khawas, yaitu istimewa. Yang ketiga, tingkat al-arifin, sangat istimewa. Keutamaan zuhud. Yang pertama, dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dimudahkan urusannya. Yang ketiga, memperoleh rezeki dari arah yang tidak disangka. Yang keempat, terlepas dari penderitaan duniawi. Yang kelima, mendapat kekayaan lahir batin yang kekal. Contoh praktik zuhud. Yang pertama, hidup minimalis. Yang kedua, menghargai dan memanfaatkan waktu dengan baik. Yang ketiga, menghindari perkumpulan dan acara yang tidak penting. Adapun akibat tidak memiliki sifat zuhud. Yang pertama, diperbudak oleh dunia. Yang kedua, hidup selalu merasa gelisah. Yang ketiga, sulit menerima keadaan dan kurang bersyukur. Dan yang keempat, timbulnya sikap tercela. Manfaat memiliki sifat zuhud. Yang pertama, hidup tenang karena tidak terlena dengan pernak-pernik dunia. Yang kedua, mengetahui hakikat hidup yang sebenarnya. Yang ketiga, sebagai kontrol diri dari foya-foya. Yang keempat, khusyuk dalam beribadah. Yang kelima, mudah untuk menerima keadaan dan selalu menebar kebaikan. Yang keenam, menjalani hidup penuh semangat dan ikhlas.